Gimana jadinya jika tentara menjadi seorang guru SMA? Akankah murid-muridnya jadi disiplin atau malah sebaliknya? Inilah dia Big Brother. Scene awal memperlihatkan seorang pria kekar berotot yaitu Henry Chen. Rupanya, Henry Chen sedang melamar untuk jadi guru honorer di sebuah sekolah bernama Takci. Tanpa adanya pengalaman dan juga keahlian di bidang mengajar, kepala sekolah sempat ragu mengenai kapasitas Chen dalam menghandle murid-murid. Namun setelah Chen memperlihatkan sebuah surat yang entah apa isinya, saya juga gak begitu paham. Dia kemudian diterima sebagai guru di sekolah tersebut. Keesokan harinya, Chen langsung datang ke sekolah dan siap mengajar. Meskipun baru, guru Chen kini dijadikan wali kelas di salah satu kelas legend yaitu 6B. Good morning. Gimana enggak? Di hari pertama aja, alih-alih mendapat sambutan hangat dan senyum manis dari ABG-ABG imut khas SMA, Chen diacuhkan dan murid-murid Baragajul itu pun sibuk sendiri. Guru Chen tak patah arang dan langsung memperkenalkan diri dengan menuliskan namanya di papan tulis. Tapi semua murid malah menertawakan guru Chen karena tulisannya yang sangat jelek. Hari pertama tak berjalan mulus baginya, sampai-sampai dia harus menembak alarm kebakaran agar mendapatkan perhatian. Rupanya, kehadiran guru Chen gak disukai. Hingga di sela waktu istirahat, para murid gak ada akhlak itu nongkrong-nongkrong dan ngudut di tempat sepi, sambil mencari cara agar bisa menyingkirkan guru Chen secepatnya. Di hari kedua, guru Chen seperti biasa menuju ke kelas. Rupanya murid-murid Baragajul itu telah menunggunya dengan jebakan yang telah mereka pasang. Tapi jebakan itu tak mempan cuy dan dapat dimentahkan dengan mudahnya olehnya. Di hari itu, sekolah kebetulan sedang kedatangan tamu dari pihak Departemen Pendidikan yang sedang menginspeksi sekolah. Mereka menilai seluruh aspek dan juga keadaan sekolah tersebut. Di sisi lain, guru Chen mencoba trik baru untuk membuat kelasnya menjadi aktif dan semangat belajar, yaitu dengan cara memberikan 3 pertanyaan mengenai rokok. Aturannya ialah siapapun yang bisa menjawab 3 pertanyaan maka murid tersebut boleh pulang. Faktanya, cara itu sukses membuat para murid antusias. Tapi sayangnya, karena terlalu semangat, kelas Chen jadi berisik dan hal itu dilihat oleh pengawas. Ketika istirahat, geng murid Baragajul kembali berulah dan membuat keributan dengan musuh bebuyutan mereka yaitu geng anak basket. Kejadian itu dilihat oleh satu sekolah dan membuat Zen beserta keempat murid yang lain dikeluarkan dari sekolah. Di sini, Zen dan kawan-kawan tak terima dan menganggap pihak sekolah tidak adil lantaran hanya mereka berlima saja yang dikeluarkan sementara geng anak basket tidak dihukum sama sekali. Guru Chen kemudian menemui kepala sekolah dan memohon keringanan hukuman. Akhirnya, Pak Kepala Sekolah memberikan formulir yang berisikan bahwa mereka berlima berjanji tidak akan berbuat onar lagi di kemudian hari. Semua murid mengambil formulir terkecuali Zen yang nampaknya masih marah atas perlakuan tidak adil yang mereka terima. Guru Chen yang tak habis pikir dengan semua tingkah Baragajul murid-muridnya itu pun akhirnya mencari tahu latar belakang kehidupan mereka berlima. Mulai dari si manis keriting yaitu Zufa. Zufa merupakan keturunan campuran yang lahir di Hong Kong. Sedari kecil dia sangat suka bernyanyi dengan ukulele miliknya. Seringkali dia diejek oleh temannya lantaran warna kulit yang berbeda. Selanjutnya, si cewek tomboy yaitu Denan. Dari kecil, Denan sengaja berpenampilan tomboy dan suka olahraga-olahraga yang menantang seperti balap mobil. Bukannya tanpa alasan, rupanya dengan sengaja melakukan hal tersebut karena menganggap ayahnya lebih menyukai anak laki-laki ketimbang perempuan. Dilanjutkan dengan si kembar yaitu Xian dan si Cheng. Background kehidupan mereka cukup menyedihkan, di mana sejak kecil mereka ditinggalkan oleh sang ibu yang lebih memilih pria kaya dan harus hidup dengan seorang ayah yang pemabuk berat. Sementara itu, keberlanjutan sekolah Takci pun sedang berada di ujung tanduk dikarenakan pendaftaran yang terus menurun tiap tahunnya dan juga tingkat kelulusan ujian
masuk universitasnya yang rendah menyebabkan sekolah ini dinilai buruk oleh Departemen Pendidikan. 係攞高分考名校啊！每一年係根據每一間學校佢哋嘅學生得。 Kembali ke Zen yang mogok sekolah dan melanjutkan kerjanya di warung remang-remang. Secara tak sengaja dia mendengar obrolan ketua gangster bernama Ken Luo dengan kliennya yang ingin membangun bisnis di lokasi sekolah Takji saat ini. Saat sedang kerja, dengan bodohnya Zen mencuri korek api si ketua geng dan berujung ketahuan. Alhasil Zen pun digeprek sama anak buah Ken Luo dan tersungkur di lantai. Tapi saat Ken Luo melihat kartu identitas Zen yang merupakan murid sekolah Takji, ia tak jadi menghabisinya dan malah menawari Zen sebuah pekerjaan dengan imbalan yang cukup besar. Di tempat lain, Guru Chen datang ke rumah Zufa, tapi rupanya Zufa tak di rumah dan nyatanya dia sedang dikejar oleh preman-preman pasar karena telah mencuri tiket konser dari ayahnya sendiri. Untungnya, Guru Chen datang tepat waktu untuk melerai keributan yang terjadi. Setelahnya, ia mengajak Zufa jalan-jalan sambil memberinya sedikit nasihat. Tak sampai di situ, Guru Chen juga memotivasi Zufa agar ia bisa mengekspresikan dirinya dan menunjukkan kemampuannya bernyanyi di depan umum. Cara Guru Chen itu faktanya berhasil membangkitkan kepercayaan diri Zufa yang dulu telah hilang. Keesokan harinya, Guru Chen lanjut menemui Denan yang mau OTW pakai mobil ayahnya secara diam-diam. Alih-alih melarangnya, Guru Chen justru menantangnya balapan di sirkuit gokar. Denan setuju atas tantangan Guru Chen itu, tapi seketika Denan pun dibuat kaget mengetahui jika lawannya bukanlah Guru Chen melainkan ayahnya sendiri. Singkat cerita, ayah dan anak itu pun balapan. Saking keasikannya, mereka lupa diri dan balapan berlanjut di jalan raya hingga mobil truk besar datang dari arah berlawanan dan si bapak yang mengira Denan kelindas truk lantas mencurahkan segala isi hatinya selama ini, di mana dia sebenarnya begitu menyayangi Denan terlepas dari segala hal begajulan yang selama ini dia lakukan. Mendengar hal itu, Denan langsung menangis sembari memeluk erat ayah tercintanya yang mirip Boboho itu. Selesai dengan Denan, Guru Chen menyuruh Xian dan Si Cheng beserta beberapa murid lain untuk mendatangi sebuah pusat rehabilitasi. Rupanya, Guru Chen sebelumnya telah berbicara dan berhasil membujuk si ayah pemabuk untuk datang ke tempat rehabilitasi dan memperbaiki hubungan ayah anak di antara mereka. Di sana, si ayah mengungkapkan alasannya mabuk-mabukan dan seringkali mengabaikan si kembar yang tak lain adalah untuk melupakan rasa frustasinya semenjak ditinggal oleh sang istri. Si kembar pun mengerti posisi sang ayah dan memaafkan segala perlakuan buruk yang dilakukan ayahnya. Sekarang tinggal satu murid lagi yang tersisa yaitu Zen, yang kini sedang ada di tempat Ken Luo dan menerima tawaran pekerjaan tempo hari. Rupanya, gaji besar yang ditawarkan pada Zen juga sebanding dengan resiko yang harus ia tanggung. Zen diminta untuk memasukkan sebuah obat pada minuman salah satu petarung MMA agar dia kalah di pertandingan tersebut. Karena udah terlanjur dan juga butuh uang banyak untuk neneknya, Zen akhirnya menerima pekerjaan kotor tersebut. Besok malamnya, Zen mulai melakukan tugasnya sebagaimana instruksi yang diberikan. Tapi rupanya, aksi ketahuan dan membuatnya kembali digeprek. Tak berselang lama, Guru Chen datang dan menanyakan keberadaan Zen pada orang-orang di sana. Tak satu pun buka mulut dan malah menyuruh Guru Chen pergi. Akan tetapi, Guru Chen yang mendengar suara teriakan Zen dari dalam loker kemudian marah dan menghajar seisi ruangan tak terkecuali si petarung MMA berotot besar. Akibat kejadian ini, pertandingan MMA dibatalkan dan mereka semua dibawa ke kantor polisi. Untungnya, Ken Luo tak mempermasalahkan kejadian ini sehingga kasus dianggap selesai karena dia sendiri takut semuanya terbongkar. Sembari pulang, Guru Chen menasihati Zen agar merubah hidupnya demi membanggakan neneknya satu-satunya. Rupanya, kejadian tadi malam sangat viral, yang membuat berita mengenai Guru Chen ada di mana-mana. Di sini kita juga diberitahu latar belakang Guru Chen yang merupakan seorang tentara sekaligus mantan murid Nambe. Dulunya, Guru Chen juga anak nakal dan pembuat onar di sekolahan, yang kemudian dipindahkan ke sekolah militer di Amerika Serikat.
Tapi ia memutuskan untuk keluar dari tentara untuk mengajar di sekolah takci sesuai permintaan kepala sekolahnya dulu. Disinilah terungkap jika surat yang kita lihat di awal scene merupakan surat rekomendasi dari kepala sekolah terdahulu. Setelah latar belakang Chen terbongkar, semua orang di sekolah mulai dari guru dan bahkan murid-murid yang dulunya bergajul sangat respect pada guru Chen. Bahkan di kelasnya sekarang para muridnya juga sangat antusias untuk belajar. Begitu juga dengan Zen dan kawan-kawan yang kini fokus belajar agar bisa lulus ujian masuk universitas. Dari 5 sekawan itu, si Cheng merasa bahwa dirinya paling bodoh yang membuatnya tidak pede dan sangat takut tidak lulus ujian. Akhirnya, ia pergi ke apotek dan mengkonsumsi obat bernama Ritalin untuk meningkatkan daya ingatnya. Hari demi hari, obat tersebut terus ia minum sampai akhirnya ujian percobaan dilaksanakan. Alih-alih mendapat nilai bagus, si Cheng malah mendapat nilai terendah di kelasnya yang membuatnya semakin frustasi. Hingga suatu hari, si Cheng memutuskan untuk tidak masuk sekolah dengan alasan meriang dan ternyata ia berniat untuk mengakhiri hidupnya karena frustasi. Mengenai percobaan bunuh diri itu pun viral dan cepat menyebar berkat jari-jari Sartijen yang budiman. 自上升啊，咁大眾咧都係將矛頭指向教育制。近日再有一名學童企圖自殺。對唔住啊，馬校長， Sekolah takci semakin buruk di mata masyarakat dan tentunya guru Chen adalah orang yang paling disalahkan karena dianggap tidak bisa mendidik muridnya. Guru Chen kemudian disidang oleh komite sekolah. Hasil sidang itu pun keluar yang membuat guru Chen dipecat dan tidak boleh lagi mengajar di sekolah takci. 陳 Sir 走咗啦，搞咁 Mereka lantas bertekad untuk belajar lebih giat sampai hari ujian tiba dengan harapan mendapatkan nilai bagus agar sekolah tidak ditutup sekaligus agar guru Chen dapat kembali mengajar. Benar saja, dari hasil ujian percobaan mereka mendapat nilai bagus sehingga citra sekolah membaik. Mengetahui hal tersebut, Ken Luo pun geram karena jika sekolah takci tetap dibuka, maka bisnisnya tidak akan berjalan lancar. Singkat cerita, hari ujian sebenarnya tiba. Sebelum pergi ujian, para murid menunggu guru Chen di kelas untuk meminta doa restu. Namun Ken Luo datang bersama anak buahnya dan membuat keributan di sekolah. Rupanya, Ken Luo bermaksud menahan para murid agar tidak ikut ujian, agar mereka dinyatakan tidak lulus dan nantinya sekolah takci akan ditutup. Guru kesayangan menghajar para krocos satu persatu. Guru Chen lantas menyuruh para murid segera pergi ke tempat ujian karena tak banyak lagi waktu tersisa. Kini tinggal Ken Luo yang harus one by one dengan guru. Baku hantam terjadi cukup sengit. Di sela pertarungan tersebut diketahui fakta jika si Ken Luo ini ternyata juga mantan murid sekolah takci. Dulu, tangan Ken Luo patah saat sparring melawan Chen yang membuatnya tak bisa lagi menjalankan hobinya yaitu bermain piano. Pada akhirnya, Ken Luo pun memutuskan buat jadi preman sampai saat ini. Pertarungan kembali berlanjut seperti yang kita duga, guru Chen dapat mengalahkan Ken Luo dengan sejuta pengalamannya di militer. Meskipun demikian, guru Chen tidak menghabisi Ken Luo sebagai bentuk permintaan maafnya yang dulu pernah mengubur impiannya untuk bermain piano. Sementara itu, para murid datang tepat waktu dan melaksanakan ujian dengan lancar disertai nilai yang bagus tentunya. Pada akhirnya, sekolah takci tidak jadi ditutup dan akan malah disupport secara penuh oleh Departemen Pendidikan. Begitu juga dengan guru Chen yang kembali menjadi wali kelas 6B seperti sebelumnya dan film pun atosan. Oke, demikian alur cerita film Big Brother. Cukup banyak pesan moral yang bisa kita ambil dari film ini, di mana sistem pendidikan tidak melulu harus sesuai kurikulum yang disediakan, serta pendekatan psikis dengan murid lebih penting dibanding sebatas memberikan materi pelajaran. Sampai jumpa lagi di review alur film berikutnya. Bang Dixon pamit dan hasta la vista.